Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Saya, Kurniawan Nurjuliadi, dengan nomor induk mahasiswa 1905042444015, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video ini, topik-topik pembahasannya ialah yang pertama, biografi dari Abdul Qahar Muzakir, kontribusinya, karir yang ia tempuh, serta teori dan konsep pendidikan dari Abdul Qahar Muzakir. Topik yang pertama masuk dalam biografi dari Abdul Qahar Muzakir. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir lahir di Kota Gede, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Beliau merupakan anak dari Haji Muzakir yang merupakan seorang guru agama yang aktif mengurusi hajat Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya merupakan putri dari Haji Mukmin. Abdul Qahar Muzakir merupakan cicit dari Kiai Haji Hasan Busyairi, seorang guru agama dan pemimpin Tarekat Satariyah yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan Laskar Pangeran Diponegoro ketika berperang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir meninggal di Yogyakarta tanggal 2 Desember 1973 pada umur 66 tahun. Pendidikan yang ia tempuh saat masih menempuh pendidikan yang pertama ialah SD Muhammadiyah Solo Kraman yang ada di Kota Gede. Ia meneruskan belajarnya ke Pondok Pesantren Gading, Pondok Pesantren Krapyak, Pondok Pesantren Jamsaren di Solo, serta Pondok Pesantren Trans Jawa Timur, dan ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Kairo di Mesir. Dia bersekolah di Darul Ulum atau Rumah Ilmu, sebuah fakultas baru di Universitas Fuad, dan lulus dari sana pada tahun 1936 dengan mengantongi gelar pasca sarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogi, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Pada tanggal 8 November 2019, Abdul Qahar Muzakir dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Yang menerima penghargaan tersebut ialah mewakili keluarga ahli waris ialah Siti Juharoh, anak dari Abdul Qahar Muzakir. Kontribusi dari Abdul Qahar Muzakir pada pendidikan. Abdul Qahar Muzakir berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan tersier Islam bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI yang didirikan di Jakarta 1 bulan sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Dalam susunan kepengurusan STI, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai direktur, sedangkan untuk Abdul Qahar Muzakir menjabat sebagai rektor di STI. STI kemudian diboyong ke Yogyakarta pada tahun 1947 dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Abdul Qahar Muzakir juga ikut serta mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam memiliki pemerintah di Yogyakarta yang kelak dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga atau sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yang terakhir, Abdul Qahar Muzakir ikut mendirikan Jamiat Syuban Al-Muslimin, suatu organisasi pemuda Islam yang akhirnya menerbitkan majalah jurnal Seruan Azhar. Karir dari Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Di
usia 20 tahun, dia kembali ke Indonesia dan mulai mengajar di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Yogyakarta. Tak lama kemudian, Abdul Kahar Muzakir menjadi direktur dari Madrasah Mu'alimin. Yang kedua, selama di Jakarta pada tahun 1944, Abdul Kahar Muzakir dipindahkan ke Departemen Urusan Agama. Lalu, ia menjadi kepala deputi departemen tersebut. Serta, dia juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mewakili umat Islam. 2 bulan sebelum berakhirnya Perang Pasifik dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Abdul Kahar Muzakir ditunjuk menjadi anggota Panitia 9 bersama Soekarno, Hatta, dan 6 tokoh lainnya. Tugas mereka adalah menyusun dokumen yang semula dimaksudkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, yakni Piagam Jakarta. Abdul Kahar Muzakir juga aktif berpolitik dan memimpin Masyumi 14 cabang Yogyakarta saat berlangsungnya pemilu pertama pada tahun 1955 dan terpilih menjadi anggota Dewan Konstituante dari fraksi Masyumi. Posisi yang dijabat hingga dewan tersebut dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1959. Teori dan konsep pendidikan dari Abdul Kahar Muzakir mengenai pendidikan untuk wanita. Yang pertama ialah suatu kewajiban suci bahwa kita umat Islam merupakan bangsa Indonesia yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai iman dan Islam dan dijadikan wasat dan khairu ukhrizat linnas, yang mana agama dan ideologi Islam sudah sejak 14 abad lalu memberikan pedoman-pedoman hidup yang mulia dan bermutu tinggi. Islam yang semenjak lahirnya memberi tugas wajib belajar yang sama baik bagi pria maupun bagi wanita. Yang kedua ialah Muhammadiyah dengan bukti yang nyata baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka mengambil bagian dalam pengajaran dan pendidikan pula. Aisyah sebagai garwa Muhammadiyah tidak ketinggalan dan memajukan bidang pengajaran dan pendidikan pula. Usaha-usaha Aisyah dalam bidang tersebut terbukti tidak demikian ketinggalan. Ketiga, selain ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ajaran As-Sunnah guru musyid kita Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahu Allah di Indonesia sungguh sangat berguna dan layak menjadi teladan. Beliau sejak pagi-pagi telah memberi pengajaran dan pendidikan kepada kita bukan saja dalam bidang agama, tetapi dalam bidang usaha-usaha kemajuan duniawiyah. Keempat, Madrasah Mu'alimat adalah hingga kini merupakan suatu perguruan kita yang masih dapat kita pertanggungjawabkan dalam tujuan mengajarkan pendidikan wanita Islam. Madrasah Mu'alimat sudah 40 tahun kita didirikan. Banyak benda sudah hasil madrasah yang tersejar dan berkembang sampai ke Merauke sebagai ibu keluarga yang utama. Guru yang rajin, mubalik yang patuh, pemimpin yang setia didamping sebagai pedagang yang bonafit, pengusaha yang produktif dan sarjana yang terpelajar tinggi, dan di samping sebagai muslimah yang taat. Kelima, Indonesia kini telah menjadi suatu negara yang besar. Dalam pada itu, kaum muslimin dan muslimat harus pandai menempati kedudukan kulturil yang sepadan di area bangsa lain sesuai pula sebagai khairu umat ukhrizat linnas. Ke dalam mereka hendaknya jangan ketinggalan atau terdesak oleh lain-lain golongan. Yang terakhir, tenaga ahli dari wanita Islam dan juga sekarang diperlukan guru-guru menengah seperti dosen, dokter gigi, apoteker wanita, sarjana hukum, pengacara, ahli-ahli seni yang tak
keluar dari ajaran Islam, ahli sastra, pegawai negeri atau swasta, ahli sejarah, ahli ilmu bumi, ahli ekonomi dan dagang dan istri diplomat dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, Kurniawan Nurjuliadi, dengan nomor induk mahasiswa 19504244015, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Yogyakarta. Pengucapan terima kasih.